Oke guys, kita lanjut ke SBMPTN 2014. Batang homogen sepanjang L dan masanya M disusun dalam sistem setimbang seperti pada gambar. Massa beban M dapat dinyatakan sebagai berapa? Oke, karena di sini titik beratnya nggak diketahui, maka kita asumsi titik beratnya pas di tengah-tengah. Ini sebagai MG. Oke. Setelah itu di sini MG di paling ujung. Nah, kita pasti di sini kelihatan banget di sini porosnya. Oke. Nah, sekarang coba kita tinjau secara torsi karena di sini ada faktor lengan momen dan ada poros, maka ya pastinya kalau nggak sigma tau apalagi gitu ya. Nah, sigma tau adalah 0. Kenapa 0? Karena dia sistemnya setimbang. Kalau diketahui di soal di sini sistemnya setimbang, maka sigma taunya adalah 0. Terus, oke, nggak ada lagi. Berarti hanya ada faktor si massa batang sama massa bebannya aja. Oke, selesai. Berarti ya kita tinjau seperti biasa. Ini lebih gampang ya daripada yang sebelumnya. Kita lihat, perhatikan kalau si MG, karena dia porosnya di situ, dia kan bergerak cenderung berlawanan arah jarum jam. Searah arah jarum jam. Kalau MG, M kecil ini baru berlawanan arah jarum jam. Maka bisa kita dapatkan kalau MG, M besarnya atau M batangnya itu negatif, maka negatif MG dikalikan dengan lengan momennya. Nah, karena poros di sini dia berada di tengah-tengahnya. Di sini dia berada di setengah L. Setengah L sama dengan 2/4 L. Nah, di sini 2/4 L, maka di sini adalah 1/4 L. Ya kan, karena di situ panjangnya 3L/4. Jadi 1/4 L sebagai lengan momen si massa batangnya, gaya berat si batangnya. Baru ditambahin positif ya karena dia berlawanan arah, jadinya MG dikalikan lengan momennya juga di situ L/4 atau 1/4 L sama dengan 0. Jadi bisa habis ya 1/4 L-nya. Jadi kita pindah ruas jadi MG sama dengan MG, coret-coret jadi M sama dengan M. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke SBMPTN 2016. Seorang anak dengan berat 400 Newton berjalan dari titik A menuju titik C. Oke, anggaplah di sini titik orangnya, anaknya. Dia bergerak dari A menuju C ke sana. Pada suatu papan yang dalam keadaan setimbang. Panjangnya 3 meter, oke. Beratnya 250, oke. Titik beratnya, nah ini. Titik beratnya 1 meter di kanan titik A. Berarti di sini sudah ada itu ya, bulat-bulatan titik. Anggaplah di situ titik beratnya, anggaplah di sini 1 meter. Oke. Jika jarak B ke C adalah 1 meter, oke. Di sini ya. Jarak dari B ke C adalah 1 meter, kita asumsi kita gambarkan di sini. Oh, ternyata pasti di sini 1 meter juga karena total panjangnya kan 3 meter. Pernyataan yang benar agar batang tetap setimbang saat dilewati anak. Coba kita perhatikan dulu pilihan-pilihan jawabannya. Papan turun saat anak di titik B. Papan akan tepat akan tergelincir saat anak telah mencapai 40 cm di kiri titik C. 40 cm di kiri titik C. Oke, berarti masih kira-kira di sini gitu ya, nggak sampai setengah meter. Terus bisa di sini yang C opsi 75. Yang D 20 cm di kiri. Oke, semuanya di kiri titik C. Di kiri titik C. Berarti kita anggap saja lintasan yang dilalui anak itu X sampai ke sini kira-kira lah. Karena dia katanya pilihan jawabannya semua di kiri titik C. Di kiri titik C. Anggaplah di sini X. Oke, sekarang masalahnya pasti kita langsung tahu, oh ini tinja torsi. Lalu kita harus tahu poros dulu di mana, baru kita nanti cek gaya-gayanya. Karena pemilihan poros itu berpengaruh pada gaya. Nanti ada gaya yang hilang atau enggak gitu ya. Kalau porosnya di titik B, bisa atau tidak. Kalau porosnya kita pilih titik B, kira-kira bisa? Kita tes dulu ya. Karena pemilihan poros itu sebenarnya pilih ketika sama sekali nggak ada gaya yang bekerja pada titik poros itu. Kalaupun ada, kita pilih poros dengan gaya yang tersedikit. Kita meminimalisir pengurangan gaya karena gaya itu berpengaruh sebenarnya gitu ya. Kecuali kalau sima fx, sima fi ini nanti muncul gayanya ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita tinjau si B, titik B, kita cek dulu ya. Titik B nggak ada gaya apa-apa karena di situ berat batangnya tidak di situ. Titik berat batangnya, terus kita abaikan dulu NANB.
abaikan dulu NAMB karena nanti karena itu kan masalah tinjau sima FY-nya ya, bukan masalah torsinya. Jadi kita abaikan itu dulu. Em, Oke, kayaknya gitu aja. Kalau kita pilih titik B, coba tes ya. Kalau kita pilih titik B, maka anaknya itu posisinya di mana dulu? Kalau ada posisinya di eh sini ya, berarti ya. Akhirnya nanti ya kira-kira di sebelah kanan B. Karena kan Oke, di sebelah kiri B dulu. Berarti kita tinjaunya dua posisi nanti. Bisa dia di sebelah kiri B, karena kan melewat. Ada yang tapi semuanya nggak lewat 1 meter ya. 40, 75, 20, 30 berarti masih di sebelah kanan ya. Sebelah kanan B. Maka bisa kita asumsi berarti oke. Oke, berarti anaknya di B, maka nanti berat anaknya kita tinjau yang seperti ini ke bawah W anak dan dia nilainya itu searah jadinya ya karena porosnya di B berarti searah jadinya negatif nanti. Terus berat batangnya di sini berarti nanti dia berlawanan arah jarum jam jadinya positif. Terus jangan lupakan ini. Di sini ada katrol 50. Karena di sini sistemnya sama dan katrolnya diketahui di soal nggak ada massa katrol, jadi anggaplah sistem seimbang dan talinya itu sama. Tegangan tali di sini, tegangan tali di sini sama karena massa di soal nggak diketahui, maka kita anggapannya sama tegangan talinya. Jadi kalau kita tinjau ini T sama dengan 50 Newton. Maka di sini nanti 50 Newton juga gaya tegangan talinya. Jadi dengan kata lain, gaya yang menariknya ke atas ini itu bernilai 50 Newton, yaitu adalah tegangan talinya. Oke, jadi coba kita tinjau si matau dulu. Jadi si matau itu adalah 0 karena dia setimbang. Kita cek dulu setimbangnya si matau 0. Terus kita tinjau anak dulu. Anaknya beratnya 400 Newton dan dia di sini tadi. Sini ya. Berarti 400 karena dia searah berarti minus ya. 400 kali X. Kita cari itu X-nya berapa. Berarti X-nya bukan yang ini lagi ya. X-nya bukan X ini lagi. Berarti X-nya yang begini. Oke, karena dia pilihan opsinya semua di sebelah kanan B. Atau di sebelah kiri C. Dan karena nggak lewat 1 meter gitu. Jadi W-nya di sini positif ya. Berat batangnya 250. Karena di sini jarak tali 1 meter. Terus di sini, nah tegangan talinya itu dia ke arah atas porosnya di B. Maka dia berlawanan, jadi dia positif juga. Positif 50 kali. Nah, lengan momennya adalah 1 meter ya. Oke, 1 meter sama dengan 0. Jadi min 400 adalah ini 250, ini 50. Jadinya sebentar X-nya kelupaan. 300 pindah ke sana jadi minus 300, coret-coret. Jadi X-nya adalah 3/4 atau 0,75 meter atau 75 cm. Nah, perhatikan kita ketahuan karena di sini kita carinya kan tadi X di sini dan dia sama dengan 0. 75 cm ini ketika sistemnya setimbang. Setimbang ketika anaknya 75 cm jaraknya di sini 75 cm. Oke. Coba ini hanya matematis sih sebenarnya ya. Di sini sampai ke sini 75 cm. Jadi lewat dari situ maka dia akan tergelincir. Oke, jadi kalau 20 cm di sebelah kiri titik C, maka dia sudah apa ya? Berarti 80 cm dari titik B, sebelah kanan B, sebelah kanan. Sedangkan di sini 75 cm ini kita dapatkan 75 dari sebelah kanan B. Nah, kalau katanya D ini 20 di kiri C, berarti kan 80 dari B. 80 dari kanan B. Nah, berarti dia tergelincir karena 75 dia setimbang. Kalau lebih dari itu, maka dia sudah tergelincir. Gitu ya. Jadi yang 30 di sebelah kiri titik C, maka 70 dari kanan B. 70 dari kanan B masih setimbang? Masih. Karena 75 baru tepat akan tergelincir. Gitu. Jadi sebelum 75 ya masih aman-aman aja. Jadi jawabannya betul adalah yang E. Oke, kita lanjut ke SBMPTN 2018. Bola kecil bermassa 100 gram terikat pada sebuah batang melalui 2 utas tali. Seperti ditunjukkan gambar. Jika batang berputar sehingga tegangan tali A 3 Newton. Kecepatan sudut bola adalah berapa? Radian per detik. Putaran per detik. Oke, di sini dia putarnya begini ya. Berarti itu kayak berlawanan arah jarum jam. Di sini ada tegangan tali A.
TA, dan di sini tegangan tali B pasti. Pertanyaannya, apakah TA sama dengan TB? Walaupun memang panjangnya sama, berbentuk segitiga sama sisi, tapi tegangan talinya berbeda. Kenapa? Ada faktor gravitasi. Oke, maka bisa dibilang mungkin TA-nya lebih besar dari TB, tapi kita harus buktikan dengan perhitungan nanti ya. Secara logika, intuisi mungkin TA lebih besar, karena kan TA lebih tertarik ke bawah, mungkin ya, mungkin. Jadi kita cek aja. Nanti kita proyeksikan ke fx, x dan y, karena di sini nggak searah horizontal dan vertikalnya si TATB-nya. Terus ada gaya berat si mg, langsung aja 1 Newton. Terus, oke, TA-nya diketahui 3 Newton. Kecepatan sudut bola. Kecepatan sudut, kalau biasa kita tinjau dengan kecepatan, berarti kita tinjau sentripetal, ya kan? Jadi sigma FSP adalah M omega kuadrat R. Nanti dulu. Yang penting kita harus tahu itu dulu, tegangan tali B dulu. Itu yang berpengaruh. Kalau memang sama ya sudah gitu. Nanti kan berarti kita cek lah dengan perhitungan. Sigma FX dulu ya. Sigma FX dulu. Kalau sigma fx doang kayaknya nggak bisa, karena di sini ada pengaruh si mg. Iya, kita harus tinjau secara fx. Tapi di sini ada pengaruh sudut ya, karena dia sini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Berarti dia sama sisi, otomatis sudutnya 60 derajat kan. Kalau kita bagi dua seperti ini, maka di sini jadi 30 derajat. Kalau kita tinjau ke atas, pakai warna lain ya, nanti bingung. Kalau ke atas kita proyeksikan TA-nya jadi TA bukan FA ya, TA cos 60, boleh sin 60 juga boleh, terserah. Kalau TB-nya kalau kita proyeksi ke bawah juga, berarti TB juga sama ya, cos 60. Cos 60 boleh, mau sin 30 juga boleh. Oke, setelah selesai coba kita tinjau sigma FY. Sigma FY adalah 0, karena secara sumbu Y, kalau dia berputar pun, dia tidak akan bergerak. Mungkin dia bergerak bergelombang, kan tidak mungkin ya. Anggaplah seperti itu dulu. Jadi, anggaplah TA-nya ke atasnya positif, jadi TA cos 60 derajat. Langsung aja ya, setengah TA ya. Setengah TA sama dengan setengah TB ditambah 1 Newton. TA-nya tadi 3 Newton, 3 per 2 sama dengan setengah TB min 1. Plus 1, pindahnya jadi min 1 ya. Jadi setengah setengah sama dengan setengah TB. Oh, ternyata TB-nya sama. TB-nya 1 Newton, bukan sama ya. TB-nya 1 Newton. Oh, tadi asumsi kita, intuisi kita sebelum kita menghitung, oh ternyata betul ya. Secara logika juga karena kan dia bergerak gravitasi ke bawah, maka TA-nya yang di atas lebih tertarik ke bawah ketimbang yang TB. TB sedikit lebih longgar. Oke, dapat. Ternyata TB-nya 1 Newton dan tidak sama dengan si TA. Setelah selesai, baru kita tinjau si sigma FX, sigma FSP. Sigma FSP adalah M omega kuadrat R. Karena ditanya kecepatan sudut, jadi sigma FXP ada apa-apa aja yang membuat dia tertarik ke arah luar gitu. Karena kan di sini melingkarnya seperti ini ya. Waduh, warna apa lagi nih? Melingkarnya seperti ini. Lintasan melingkarnya seperti ini. Jadi ingat ya, gaya sentripetal itu mengarah ke pusat. Jadi yang ke pusat di positif, yang mengarah keluarnya itu adalah yang negatif. Yang mengarah keluar tuh nggak ada. Yang ada hanya semuanya mengarah ke dalam, yaitu TA. Ibaratnya TA tuh menarik bolanya ke dalam agar nggak lepas gitu kan. Jadi bisa kita tulis jadi TA TB-nya positif. Tapi kita harus tinjau secara horizontal. Jadi TA cos 30, karena kan TA TB sama-sama cos 30, buat jadi gini aja ya. TA plus TB cos 30 setengah akar 3 sama dengan M omega kuadrat R. Sudah selesai. Tinggal kita hitung aja. TA TB, TA plus TB, TA 3, TB-nya 1. Tadi kita dapat jadinya 4 Newton. 4 kali setengah akar 3 jadi 2 akar 3. M-nya 0,1, omega kuadrat biarin. Ditanya, jari-jarinya adalah, nah ini, jari-jari berapa? Nah ini matematis lagi nih. Jadi, kita jari-jarinya berarti yang ini ya. Yang ini. Kita cari yang ini. Ini 1 meter, karena di segitiga sama sisi, biasanya ada cara cepat atau trik cepatnya supaya dapat garis tingginya ya. Tapi coba kita pakai manual aja. 1, 1, 1, berarti di sini setengah.
Setengah di sini 1, Pitagoraskan jadi 1 X ya. Berarti X kuadrat adalah 1 min 1/4. X adalah akar 3/2. Dapat, berarti jari-jarinya adalah akar 3/2 meter. Oh, akar 3-nya habis. Mantap. Jadi 4 sama dengan 0,1 kali omega kuadrat. Jadi 40 adalah omega kuadrat. Jadi omega adalah akar 40. Sama aja kayak 2 akar 10. Radian per detik. Oke, jadi jawabannya adalah yang A.